Hai, selamat datang di Movie Training Center. Kami adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang training yang telah bergerak sejak tanggal 17 April 2020 di kelas intervensi kelas C, khususnya pada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Nah, pada kesempatan kali ini, Movie Training Center akan memaparkan materi tentang effective communication. Why this is so important? Because the right people getting the right information at the right time. Saya akan memperkenalkan kepada kalian trainer-trainer yang akan menyampaikan materi dan akan menemani kalian di beberapa waktu ke depan, yaitu ada Raihana Safira, Anisha Novia, Stefani Samantha, Sarah Fasya, dan Dana Kirti. Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Fasya Aprila, biasa dipanggil dengan Fasya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisha Novia, biasa dipanggil Anisha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirti. Perkenalkan, nama saya Stefani Samantariani. Teman-teman juga diminta untuk mendownload dan mempersiapkan terlebih dahulu worksheet yang telah diberikan di grup line kelas intervensi. Nah, tujuannya apa? Agar teman-teman dapat mencatat poin-poin penting apa aja sih yang akan trainer katakan ketika materi sedang berlangsung. Nah, biar makin semangat nih untuk nerima materi-materi dari trainer-trainer yang tadi sudah disebutkan, kita punya tagline buat teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita bilang Semapsi UKM, kalian harus jawab, yes, 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 I'm ready. Oke, sekali lagi ya. Semapsi UKM, yes, 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 I'm ready. Oke deh teman-teman, semoga dengan tagline tersebut teman-teman bisa makin semangat untuk nerima materi dari pemaparan dari trainer. Jadi saya mengucapkan happy watching teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi yang efektif. Nah, tetapi sebelum kita memahami tentang materi komunikasi yang efektif, alangkah lebih baiknya kita memahami materi komunikasi terlebih dahulu. Nah, materi kali ini akan diambil dari buku Rudolf yang berjudul Communicate tahun 2010 dan buku Effective Communication dari Tutorials tahun 2016. Nah, kita langsung masuk saja ke pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses perpindahan informasi antara dua orang atau lebih. Nah, dalam komunikasi itu terdapat perpindahan atau transfer dan pemahaman atau understanding dari makna. Nah, proses komunikasi ini bukanlah proses yang sederhana. Nah, di dalam proses komunikasi itu melibatkan partisipan, message, konteks, channel, noise, dan feedback. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, partisipan itu terdiri dari sender atau dalam bahasa Indonesia dinamakan komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Lalu ada receiver atau dalam bahasa Indonesia disebut komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari sender. Nah, lalu kemudian ada message. Message ini adalah pesan yang dikirim sender kepada receiver. Nah, bagaimana receiver memahami pesan yang diberikan oleh sender? Kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 konteks. Yang pertama physical, yang kedua sosial, yang ketiga historical, yang keempat psychological, dan yang kelima itu ada culture. Nah, untuk physical, contohnya pencahayaan, suhu yang dapat mempengaruhi makna dari pesan yang akan disampaikan. Yang kedua itu ada sosial. Sosial yaitu hubungan sosial di antara partisipan. Jadi misalnya hubungan keluarga atau rekan kerja dan yang lainnya. Yang ketiga itu historical. Jadi latar belakang dari episode sebelumnya. Nah, misalnya kita contohkan A dan B itu ketika di pagi hari, ketika akan berangkat ke sekolah, mereka mengalami suatu peristiwa melihat kejadian kecelakaan di jalan raya. Nah, ketika mereka sampai di sekolah, ketika sudah siang, mereka membahas kembali kejadian yang mereka alami di pagi hari mengenai kecelakaan itu. Nah, itu merupakan historical. Nah, lalu yang keempat itu ada psychological, di mana terdapat di dalamnya itu ada feeling, ada mood,
yang mempengaruhi makna dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita contohkan ketika sender akan mengirimkan pesan kepada receiver, ternyata receiver itu sedang tidak fokus atau sedang berada dalam mood yang kurang baik. Nah, terakhir itu ada culture. Nah, culture ini berisi value, belief yang akan mempengaruhi pola berpikir, pola berbicara, dan bertingkah laku seseorang. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara berpikir, berperilaku seseorang dari suku Sunda, kemudian dari suku Jawa, dan yang lainnya. Nah, pasti masing-masing memiliki keunikan tertentu. Nah, itu dari konteks. Selanjutnya kita beralih ke channel. Channel itu merupakan rute dan alur dari pesan yang ingin disampaikan, atau kita bisa menyebutnya sebagai media untuk menyampaikan pesan itu. Nah, bisa dengan face to face, bisa dengan teks, atau bisa dengan sentuhan, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada noise. Noise ini adalah penghambat ketika pesan itu akan disampaikan. Nah, noise ini ada dua, ada physical dan ada psychological. Nah, kalau physical contohnya ada motor yang lewat ketika kita menyampaikan pesan. Kalau psychological contohnya ketika kita menyampaikan pesan ternyata receiver kita sedang kurang fokus yang tadi, atau mungkin sedang berada dalam perasaan yang sedih, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada feedback. Feedback ini adalah respon atau reaksi receiver terhadap pesan yang dikirimkan oleh sender. Nah, respon ini berarti pesan itu telah diterima dan diinterpretasikan oleh receiver. Nah, feedback ini penting untuk sender agar memahami bahwa pesan yang disampaikan itu apakah maknanya bisa ditangkap oleh receiver atau ada kesalahan tentang makna yang dia terima dan sebagainya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas dari definisi dan proses dalam komunikasi. Jadi pada intinya komunikasi itu adalah proses perpindahan informasi di antara dua orang atau lebih yang prosesnya itu melibatkan partisipan, message, konteks, channel, noise, dan feedback. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih, di mana pesannya itu pertama, dikodekan dengan benar. Jadi maksudnya ketika akan menyampaikan suatu pesan, tentu pemilihan katanya harus tepat, gesturnya harus mendukung pesan, makna dari pesan tersebut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dikirim melalui channel yang sesuai. Nah, misalnya ketika akan menyampaikan pesan yang cukup kompleks, cukup panjang, akan lebih baik jika channelnya itu face to face daripada teks dan sebagainya. Jadi perlu disesuaikan. Nah, yang ketiga itu diterima. Yang keempat diterjemahkan dengan benar dan dipahami oleh receiver. Nah, ketika kita akan menyampaikan suatu pesan, kita juga harus memahami latar belakang receiver sehingga receiver akan lebih mudah menangkap makna dari pesan yang akan kita sampaikan, dan tentu tidak akan terjadi istilah miscommunication. Nah, jadi dengan kata lain, komunikasi dikatakan efektif ketika semua pihak atau dalam hal ini baik sender maupun receiver dalam komunikasi itu dapat memiliki makna yang serupa. Nah, menurut Griffin, komunikasi yang efektif adalah proses pengiriman pesan dibuat sedemikian rupa sehingga pesan yang diterima sedekat mungkin dengan pesan yang dimaksudkan. Nah, tadi kita sudah membahas definisi komunikasi yang efektif. Nah, sekarang kita beralih ke mengapa sih komunikasi yang efektif itu penting dalam suatu organisasi. Nah, di sini saya akan memberikan 5 statement mengapa komunikasi yang efektif itu penting. Nah, yang pertama,
Karena dengan adanya komunikasi yang efektif itu dapat berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan organisasi, di mana dalam organisasi tidak hanya bekerja antara satu orang dengan orang yang lainnya ataupun satu orang dalam satu tim, melainkan keseluruhan pihak yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan adanya komunikasi yang efektif, itu akan berkontribusi pada kemajuan organisasinya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu dapat membantu membangun tim yang efektif. Dengan adanya komunikasi yang efektif, orang dalam tim tersebut mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya diperbaiki, sehingga tim tersebut akan lebih efektif dan performance-nya juga akan lebih baik ketika mereka memiliki komunikasi yang efektif. Nah, kita berlanjut ke statement yang ketiga, yaitu dengan komunikasi yang efektif dapat memberi ruang atau memfasilitasi adanya inovasi. Nah, memungkinkan orang-orang yang berada di dalamnya itu memiliki ide-ide yang lebih kreatif, lebih fresh, lebih berinovasi. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu manajemen yang efektif. Ketika menggunakan komunikasi yang efektif, maka pengelolaannya juga akan lebih efektif seperti itu, karena yang tadi mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya diperbaiki, dan sebagainya. Nah, terakhir yang kelima, itu membangun dan membina hubungan berkelanjutan dan produktif. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif, itu dapat membuat hubungan itu berkelanjutan dan dapat memelihara hubungan yang ada. Nah, tentu dalam suatu organisasi, hubungan yang berkelanjutan itu sangat penting untuk kemajuan organisasi. Nah, mari kita lihat contoh teman-teman sebagai pengurus senat, di mana sebagai pengurus senat tentu perlu menjalin hubungan yang berkelanjutan, misalnya dengan dosen ataupun orang di luar senat, misalnya dari universitas lain. Tentu dengan menjalin hubungan yang berkelanjutan akan lebih produktif. Kegiatan teman-teman di kepengurusan senat juga akan lebih mudah gitu kalau misalnya membutuhkan bantuan dari teman-teman dari universitas lain dan sebagainya. Jadi kita akan review bahwa mengapa sih komunikasi yang efektif itu penting, karena ada 5 statement. Yang pertama, berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan organisasi. Yang kedua, membantu membangun tim yang efektif. Yang ketiga, dapat memberikan ruang untuk berinovasi. Nah, yang keempat, manajemen yang efektif. Yang kelima, membangun dan membina hubungan yang berkelanjutan dan produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik yang bagaimana sih untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Nah, di sini ada 8 karakteristik komunikasi yang efektif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu kelengkapan pesan, di mana ketika kita akan memberikan pesan itu harus lengkap, jadi jangan sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Yang kedua, itu ketegasan dan integritas pesan. Nah, di mana pesan itu harus berisi ketegasan, jadi konsisten dari satu waktu ke waktu lainnya, dan jujur sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh receiver dan tidak menimbulkan kebingungan atau ambigu, jadi memiliki makna yang lain gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada kejernihan pikiran dan ide yang meningkatkan makna pesan. Jadi kita juga ketika ingin menyampaikan pesan dalam pikiran itu harus jelas makna apa sih yang ingin kita sampaikan. Intisari dan isi pesan itu harus akurat. Nah, yang keempat itu keringkasan pesan. Meskipun pesan yang kita sampaikan itu lengkap, tetapi tetap harus ringkas. Jadi meskipun singkat, padat namun jelas. Nah, selanjutnya yang kelima
itu ada pertimbangkan pengaturan fisik dan penerima. Jadi kita juga harus melihat siapa sih receiver kita. Nah, misalnya dia merupakan siswa SMP, tentu kita harus memilih kata yang dapat mudah dipahami oleh siswa SMP dibandingkan ketika kita menggunakan kata-kata yang akan kita berikan kepada rektor. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini juga penting agar receiver dapat lebih mudah memahami makna yang ingin kita sampaikan. Nah, yang keenam itu ada kejelasan pesan. Nah, di mana pesan yang jelas itu menggunakan kata dan simbol yang tepat dan konkret. Nah, jadi yang tadi kita harus menggunakan memilih kata yang sesuai, terus simbol, mungkin gestur yang dapat menunjang makna dari pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, yang ketujuh itu sopan santun harus dipertahankan. Meskipun kita memahami bahwa mungkin receiver itu usia atau pendidikannya lebih rendah daripada kita, tetapi kita tetap harus menjunjung sopan santun. Nah, dengan sopan santun itu akan menunjukkan rasa hormat dari sender ke receiver, dan receiver akan menerima pesan tersebut secara positif dan fokus pada makna dari pesan yang akan kita sampaikan. Nah, maksud di sini kita contohkan ketika kita akan menyampaikan pesan, ternyata kita menggunakan pemilihan kata yang kurang sesuai sehingga kata tersebut termasuk kepada kata yang kasar. Nah, receiver akan lebih menangkap kata kasarnya dibandingkan makna dari pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi diharapkan dari pemilihan katanya disesuaikan gitu dengan pendidikan, dengan sopan santun, begitu. Nah, terakhir yang ke-8 itu ada ketepatan pesan. Jadi pesan itu disusun sehingga pesan akhir tidak memiliki kesalahan tata bahasa dan pengulangan kalimat gitu. Jadi sedemikian rupa kita harus menyusun pesannya. Nah, kita akan review karakteristik komunikasi yang efektif. Itu ada 8. Yang pertama, kelengkapan pesan. Yang kedua, ketegasan dan integritas pesan. Yang ketiga, kejernihan pikiran dan ide sehingga meningkatkan makna pesan. Yang keempat, keringkasan pesan. Yang kelima, pertimbangkan pengaturan fisik dan penerima. Yang keenam, kejelasan pesan. Yang ketujuh, sopan santun harus tetap dipertahankan. Yang kedelapan, ketepatan pesan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai hambatan dalam effective communication. Jadi, hambatan di sini merujuk pada rintangan yang mencegah pergerakan, flow, dan juga akses informasi di dalam ataupun di luar organisasi. Hambatan ini dapat mempengaruhi pertukaran ide, informasi maupun pemikiran dari sender dan juga receiver. Nah, di sini terdapat beberapa jenis hambatan. Saya akan membahas hambatan yang pertama, yaitu hambatan yang disebabkan oleh sender. Sender merupakan suatu komponen yang penting di dalam proses komunikasi. Seorang sender harus benar-benar merancang dengan baik informasi-informasi yang ingin disampaikan agar receiver dapat menerima informasi tersebut secara lengkap, secara utuh, dan tepat. Di sini hambatan yang disebabkan oleh sender yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dari sender. Maksudnya adalah sender tidak menguasai informasi tersebut atau tidak benar-benar memahami informasi tersebut, sehingga ketika disampaikan kepada receiver, informasi tersebut menjadi keliru atau kurang tepat ataupun tidak lengkap, sehingga dapat mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya. Yang kedua adalah sikap negatif dan kurangnya minat terhadap pesan. Jadi di sini sender tidak berkomunikasi dengan baik dengan receiver, sehingga receiver tidak dapat memahami informasi yang disampaikan oleh sender. Yang ketiga adalah sender memilih channel yang tidak tepat atau memilih tempat penyaluran yang tidak tepat dalam
menyampaikan informasi. Yang selanjutnya, keterampilan komunikasi yang buruk dari sender. Misalnya, sender tidak dapat menggunakan bahasa atau kata-kata yang tepat, tidak dapat menggunakan intonasi yang tepat, dan juga terlalu banyak menggunakan jargon atau frasa-frasa tertentu. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses komunikasi dan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Lalu, adanya ketidakmampuan dari sender untuk memutuskan waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Jadi, pesan yang sebenarnya penting tidak tersampaikan dengan baik karena sender tidak mengetahui bahwa pesan tersebut lebih baik disampaikan dari waktu yang seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah ketidaktegasan untuk memilih konten pesan yang ingin dikomunikasikan. Hal ini dapat menggagalkan efektivitas komunikasi. Poin selanjutnya adalah prasangka, yaitu sender memulai setiap komunikasi dengan bias atau merasa tahu segalanya. Sehingga ketika menyampaikan informasi, sender cenderung tidak mendengarkan informasi-informasi lainnya yang disampaikan oleh receiver. Berkaitan dengan poin selanjutnya yaitu kurangnya perhatian pada feedback dari receiver. Jadi di sini sender tidak mau menerima feedback yang diberikan oleh receiver dengan baik. Hal ini dapat menjadi hambatan yang disebabkan oleh sender. Yang kedua adalah hambatan yang disebabkan oleh message transmission atau ketika proses perpindahan pesan. Nah, terdapat 4 jenis yang menghambat yaitu long communication chain, channel barriers, physical barriers, dan yang keempat adalah barriers for message. Long communication chains adalah semakin panjangnya rantai komunikasi, maka akan semakin besar kesalahan yang dalam proses penyampaian informasi. Seperti misalnya ketika terlalu banyak orang yang menyampaikan pesan, maka akan semakin banyak pokok-pokok pikiran dari masing-masing orang yang mempengaruhi informasi tersebut, sehingga nantinya informasi yang sebenarnya ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik atau kurang lengkap. Lalu yang kedua adalah channel barriers. Nah, di sini adalah pemilihan saluran yang kurang tepat. Jadi, media-media yang digunakan mungkin kurang sesuai atau kurang tepat, atau mungkin waktu dari penyampaian informasi juga kurang tepat. Nah, yang ketiga adalah physical barriers. Nah, di dalam physical barriers sendiri ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah distorsi, yang kedua adalah noise, dan yang ketiga adalah overflow of information. Distorsi ini adalah ketika receiver tidak menerima informasi sementara. Jadi, hal ini diakibatkan oleh adanya gangguan-gangguan fisik, seperti suara petir, atau mungkin posisi duduk yang kurang nyaman, atau juga mungkin diakibatkan oleh kondisi ruangan yang kurang higienis atau kurang mendukung ketika penyampaian informasi terjadi. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dari receiver maupun sender. Yang kedua adalah noise. Noise ini adalah suara bising yang diakibatkan di dalam ruangan maupun dari luar ruangan. Misalnya, seperti ketika ada suara berisik dari luar, maka hal itu dapat mengganggu receiver dalam menerima informasi yang disampaikan oleh sender. Lalu yang ketiga adalah overflow of information. Nah, di sini ketika receiver tidak dapat menerima dengan baik secara keseluruhan informasi yang disampaikan oleh sender. Misalnya terjadi ketika receiver tidak dapat mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh sender. Atau juga bisa terjadi ketika receiver salah mengartikan suatu pesan. Lalu yang terakhir adalah barriers for message. Nah, di sini bisa saja terjadi ketika sender kurang memperhatikan bahasa yang digunakan, seperti penggunaan kata atau penggunaan jargon yang berulang kali. Hal ini dapat mengganggu dalam proses penyampaian informasi. Lalu adanya pesan-pesan yang tidak dipahami oleh receiver, sehingga hal ini menjadi hambatan karena nantinya receiver tidak dapat mengartikan dengan tepat apa informasi yang ingin disampaikan oleh sender. Terakhir adalah informasi yang diperlukan itu bertentangan dengan pesan yang dibutuhkan oleh receiver. Jadi sender tidak memberikan informasi yang sesuai atau yang tepat dengan kebutuhan dari receiver itu sendiri. Hambatan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasya.
Ya, terima kasih Saudara Stefani atas pemaparan materinya. Di sini saya akan melanjutkan kepada materi yang berikutnya. Akan tetapi, sebelum saya melanjutkan pada materi berikutnya, saya akan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian mengenai tagline kita hari ini, yaitu Sema Besi UKM, yes, 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 I'm ready. Di sini saya akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu hambatan dalam receiver comprehension. Penerima dalam rantai komunikasi sama pentingnya dengan pengirim. Penerima juga memahami pesan yang diinginkan oleh pengirim. Hal itu merupakan tujuan dari dasar pengiriman pesan. Namun, terkadang muncul masalah di dalam memahami pesan, yaitu ketidakmampuan memahami pihak penerima yang mengarah pada pengembangan prasangka dalam pikiran pengirim pesan tersebut. Hal itu terjadi karena faktor-faktor berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor tersebut, yaitu lack of interest yang pertama. Atau dengan kata lain, lack of interest ini merupakan minat penerima dalam mendengarkan atau membaca. Nah, hal itu merupakan suatu keharusan baik dalam komunikasi tatap muka atau yang tertulis. Jadi, jika penerima tidak menunjukkan sikap dan minat terhadap pesan, maka makna pesan tersebut berkurang. Nah, lalu yang kedua ini terdapat lack of knowledge. Nah, lack of knowledge ini merupakan jadi suatu atau penerima memiliki sedikit pemahaman mengenai materi dari pesan yang dikirim, maka hal itu akan gagal dan memahami pesan tersebut. Nah, lalu yang berikutnya ini ada lack of communication skill. Jadi, jika penerima tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi, seperti berbicara, menulis, atau dan lain-lainnya, maka dia gagal berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi tersebut. Nah, yang berikutnya ini terdapat conflicting message, yaitu pesan yang diberikan saling bertentangan satu sama lain dan menghilangkan inti maupun makna pesan yang disampaikan tersebut. Nah, berikutnya ini ada emotional distractor, yaitu jika penerima tidak hadir secara mental pada komunikasi yang sedang berlangsung, misalnya memikirkan hal-hal lain gitu ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka hal itu akan kemungkinan gagal menerima pesan seperti apa yang diinginkan. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah information overload, yaitu jika penerima sudah kelebihan informasi dan dia tidak bisa menerima pesan yang dimaksud dengan baik, maka penerima akan menjadi sibuk sendiri dengan pesan yang tidak jelas tersebut, sehingga penerima kehilangan maksud dari pesan yang dikirim sekarang atau yang diberikan oleh pengirim pesan tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai dealing dengan hambatan yang terjadi di dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi tidak hanya merusak maksud dari pesan, tetapi juga dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kelancaran fungsi dari pertumbuhan suatu organisasi. Dealing juga dengan hambatan dalam komunikasi perlu diberikan prioritas yang paling atas agar menghasilkan komunikasi yang berkelanjutan dan tidak terganggu baik di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Nah, di sini terdapat poin yaitu how to deal with barriers in non-verbal communication. Jadi, berurusan dengan hambatan dalam komunikasi non-verbal tidak semudah kelihatannya. Nah, dalam hal ini keterampilan non-verbal seseorang yang kurang baik, nah mungkin ia juga mengirim suatu pesan tersebut salah atau negatif sehingga kepada penerima itu mengalami atau tidak terkirimnya inti pesan yang dikirimkan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jalan keluar untuk menghadapi hambatan dalam komunikasi nonverbal. Nah, jadi yang pertama ini adalah komunikasi nonverbal diterima begitu saja dalam percakapan tatap muka. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikannya dan berkomunikasi lebih dari sekedar berbicara dan mendengarkan saja. Lalu, yang kedua ini ada melakukan kontak mata secara langsung dengan orang lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita, tetapi juga memberikan kenyamanan yang dibutuhkan oleh orang lain
sebagai balasan kita untuk berkomunikasi dengannya. Nah, lalu yang berikutnya ini ada memiliki ekspresi wajah yang mencerminkan sikap ramah dan menyenangkan antara saudara dan pendengar dari pengirim pesan tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini ada penting untuk diingat bahwa kita berkomunikasi dengan tubuh kita dan tidak hanya dengan suara saja. Maka dari itu, cobalah untuk tidak terlibat di dalam gerakan yang akan mengalihkan perhatian. Contohnya seperti saat kita mempresentasikan di depan kelas, lalu badan kita terlalu goyang-goyang atau kita banyak terlalu nah seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai how to deal with barriers in verbal communication. Nah, setidaknya di sini ada 4 poin yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi verbal. Ada understand, ada focus and concentrate, yang ketiga ada distinguish, dan yang keempat ada interpret. Nah, kita akan membahas dulu dari yang understand. Jadi, ketika sender sedang berbicara kepada kita, dengarkan dan pahamilah ide-ide utama yang dikatakan oleh sender. Jangan hanya kita berusaha memahami dari kata per katanya saja. Karena ketika kita hanya mendengarkan atau memahami kata per katanya saja, ketika kita kehilangan fokus, kita akan lose track dan pesan yang ingin disampaikan oleh sender itu tidak akan tersampaikan dengan baik oleh kita. Nah, selanjutnya ada focus and concentrate. Jadi, ketika sender berbicara kepada kita, pastikanlah pikiran kita itu sedang fokus dan konsentrasi. Karena ketika pikiran kita itu sibuk memikirkan hal-hal lain, kita tidak dapat memproses informasi yang dikatakan oleh sender kepada kita. Jadi, pastikan pikiran kita itu fokus dan konsentrasi. Kalau kita tidak bisa fokus, cobalah ganti posisi duduk dan cobalah fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh sender. Nah, ketiga itu ada distinguish. Jadi, carilah tujuan untuk apa kita mendengarkan, supaya kita bisa membedakan mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting. Untuk memahami perkataan sender, kita harus tahu dulu mana informasi yang penting, yang harus relevan dan dicerna supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada interpret. Jadi, manfaatkanlah konteks untuk menebak, memprediksi, dan menafsirkan makna. Setidaknya ada 5 poin yang dapat kita pahami mengenai konteks. Ada physical, ada psychological, ada historical, ada kultural, dan ada sosial. Nah, kita lihat dulu yang physical. Physical itu adalah mengenai lingkungannya. Bisa mengenai suhu, bisa mengenai level noise atau level kebisingannya. Lalu ada jaraknya, waktu, dan lokasinya. Lalu ada sosial. Sosial itu menunjukkan hubungan sosial antara partisipannya, sender dan receivernya. Apakah mereka keluarga, teman, atau bahkan orang-orang yang stranger yang baru mereka kenal. Lalu ada historical. Historical itu merupakan latar belakang episode komunikasi sebelumnya. Misalnya, A sama B ini tadi pagi ketemu dan mereka itu sama-sama telat ke sekolah dan dimarahi oleh guru. Nah, nanti waktu makan siang mereka ketemu lagi dan membicarakan mengenai kejadian tadi pagi waktu mereka telat. Itu misalnya historical. Terus ada psychological. Psychological itu termasuk moods dan feeling ketika komunikasi itu sedang berlangsung antara partisipannya, yaitu sendernya dan receivernya. Terus yang terakhir ada kultural. Jadi kultural itu adalah belief, value, orientasi yang dipegang oleh partisipannya, masing-masing partisipan, baik sender maupun receivernya, yang nantinya akan mempengaruhi cara mereka berpikir, bertingkah laku, dan cara mereka berbicara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai how to deal with barriers in written communication. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi tertulis.
Yang pertama ada right people. Jadi orang-orang yang mahir dalam berbahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan itu harus diprioritaskan dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi itu kan berisikan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam mencapai tujuan itu, kita harus melakukan komunikasi. Maka itu penting bagi orang-orang dalam organisasi untuk bisa mahir dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, perlu dilakukan pelatihan mengenai keterampilan berkomunikasi baik untuk yang staf lama maupun staf baru agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada right language. Jadi, untuk berbahasa, tekankan untuk memakai bahasa yang jernih, jelas, dan sederhana. Contohnya menggunakan bahasa KBBI dengan baik dan benar. Melakukan atau menuliskan kalimat menggunakan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Begitu. Yang ketiga ada right presentation. Jadi, sebelum melakukan presentasi, pastikan bahwa kata-kata yang tertulis dalam presentasi itu sudah baik dan bebas dari kesalahan. Jangan sampai ada tipu. Jadi pastikan kita harus edit dulu dan membaca kembali sebelum presentasi tersebut dilakukan. Nah, yang keempat ada right content. Jadi dalam menulis, fokus apa yang ingin kita sampaikan. Jangan berbelit-belit sampai pembacanya nanti akan bingung dengan apa yang kita tulis. Nah, selanjutnya itu adalah right sequence. Jadi, dalam menulis pesan itu, tuliskanlah sesuai dengan urutannya agar maknanya itu bisa tersampaikan dengan tepat. Contohnya dalam penulisan laporan pertanggungjawaban acara. Nah, dalam laporan tersebut, tulislah atau rangkailah kalimat-kalimat sesuai dengan urutan apa yang terjadi. Misalnya, acara A terlebih dahulu, lalu ceritakan acara yang selanjutnya, begitu. Nah, selanjutnya ada right channel. Channel itu adalah rute atau kendaraan pesan yang ingin disampaikan. Nah, komunikator itu atau sender itu harus mempertimbangkan saluran mana yang dipilih untuk mengirimkan pesan. Misalnya, untuk pesan yang sensitif atau bersifat rahasia, mungkin harus dipilih saluran yang memang terpercaya atau memiliki keamanan yang tinggi. Bisa dengan misalnya email atau chat by WhatsApp atau aplikasi yang memang sudah terverifikasi aman. Nah, selanjutnya ada right feedback. Jadi, feedback yang salah atau tidak pantas itu nantinya akan mengalahkan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Maka dari itu, dalam penulisannya harus dilakukan secara tepat dan dikirim melalui channel yang tepat agar feedback yang diterima kepada kita juga akan baik dan memang diharapkan sesuai gitu. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi. Sekarang kita akan melakukan review ulang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu how to deal with barriers in nonverbal communication. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang bisa menyebutkan kembali apa yang telah kita bahas? Ya, betul. Jadi, yang pertama itu, berkomunikasi itu lebih dari sekedar hanya berbicara dan mendengarkan saja. Ada indikasi-indikasi isyarat-isyarat nonverbal yang perlu kita perhatikan. Terus yang kedua, jangan menggunakan terlalu banyak pergerakan yang dapat mengalihkan perhatian audiens. Ketiga, memasang ekspresi yang ramah. Dan yang keempat, melakukan kontak mata. Ya, selanjutnya, how to deal with barriers in verbal communication. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang bisa menyebutkannya kembali? Ya, betul. Yang pertama itu ada understand, yang kedua itu ada focus and concentrate, yang ketiga ada distinguish, dan yang keempat ada interpret. Betul. Selanjutnya ada how to deal with barriers in written communication. Nah, teman-teman di sini masih ada yang ingat apa yang telah tadi kita bahas? Ya, betul. Jadi, ada right people, ada right content, ada right presentation, right language, right sequence, right channel, dan right feedback.
Nah, gimana teman-teman mengenai materi yang telah ditampilkan oleh trainer-trainer kece barusan? Ya, semoga materi yang telah disampaikan teman-teman bisa mengerti dan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Tapi sebelum sesi training ini berakhir, teman-teman diminta untuk menonton video berikut ini dulu. Gun! Let's get out while we can! What? She's got a gun! Let's get out while we can! Pass it on! He said, let's have some fun and take out the dam. Pass it out. Skipper! Alex wants to take out the dam! All right, but it's his funeral. What? Arms support. Aye, Skippy! Come back! That's my dinner! Wolski, full throttle. Music! Oh, I like this song. It never gets old. It does have a catchy hook. Come about, bring her in low. Hold on to your skirts. It's dam busting time. Tell them no! Pull up! They'll kill us! There's gotta be another way! Pass it on! They say no, pull up! Kill us! There's no other way! Pass it out! Are you sure? Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian dalam effective communication, kami menantang teman-teman untuk membuat story di Instagram dengan template yang sudah diberikan. Dengan teman-teman, tugas teman-teman yaitu menuliskan kalimat efektif seperti apa yang harus dikatakan Alex kepada Martin agar tidak terjadi kesalahan seperti pada video tersebut. Teman-teman juga jangan lupa untuk mention Instagram @raihanasafira dan @sarahfasya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan materi, teman-teman dapat menghubungi CP Trainer yang telah tersedia, atau kita dapat bahas nanti pada kelas intervensi pada tanggal 4 Juni 2020. And remember, the right people getting the right information at the right time.